mirip kayak miso soup yang lain, tapi nggak yang kayak enak banget, oke aja gitu. Tapi kalau ada pilihan guys, lebih pingin makan di tempat kaki lima daripada di restoran, karena kan lebih murah. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau review restoran artis lagi, dan kali ini ada lagi guys yang viral. Jadi kalian sudah bisa lihat dari thumbnailnya, ini ada satu keluarga besar. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tambah like, komen, dan subscribe channel ini. Dan langsung kita ke restoran pertama. Oke guys, selanjutnya ada Karage Kei by Raffi Ahmad. Jadi ini menjual ayam karage. Menurut aku ini menunya lumayan cukup mahal, jadi aku berekspektasi ini akan enak. Pertama-tama kita cobain telurnya dulu kali ya guys. Jadi ini ada kayak sausnya gitu, kayaknya buat telur. Coba kita cium baunya ya. Kita coba tanpa kecap dulu ya guys. Jadi pertama ini ada Hanjuku Tamago, harga 15.000. Lumayan cukup mahal untuk sebuah telur rebus. Tapi ini udah dimarinasi. Sama ada kayak sawi-sawi putihnya gitu. Ini harus lihat ke sini sih, karena ini super jiggly, super satisfying kalau dibelek. Oh my god. Ini bener-bener lumer banget guys. Ini enak banget sih kayaknya. Kita cobain tanpa saus dulu ya. Kalau yang nggak suka setengah matang bakal enak sih, tapi aku suka. Rasanya tuh kayak telur Jepang. Telur yang benar-benar telur Jepang gitu. Jadi ini bukan telur ayam negeri sih, udah pasti. Antara omega 3 sama telur Jepang, tapi aku lebih ngerasa ini telur Jepang karena rasanya creamy banget guys. Terus kalau telur Jepang itu aman-aman aja kalau nggak mateng kayak gini. Kalau misalnya telur yang ayam negeri kayaknya kurang aman ya. Makanya dia agak mahal ya guys. Coba kita tuang sausnya. Enakan nggak pakai saus sih. Tapi kita nggak tahu sih ini saus buat apa guys. Kita pesannya kayak kebanyakan gitu. Ini enak banget, aku suka. Mungkin ada yang bilang kurang matang ya, karena putih-putihnya masih kurang matang, tapi enak banget guys. Ini 9/10 dari aku. Sekarang kita cobain miso soupnya ya. Ini harga 15.000. Aku lumayan sering makan miso soup, jadi aku tahu sih. Oke aja sih, mirip kayak miso soup yang lain, tapi nggak yang kayak enak banget, oke aja gitu. Ini aku kasih 7,75/10. Sekarang kita coba ayamnya ya. Jadi ini ada ayam karage sama ayam chicken wing. Jadi masing-masing sausnya juga dijual terpisah. Jadi sausnya ini aku beli yang mentai dip, spicy dip, sama spicy mayo, masing-masing 12.000. Abis itu ini dari paketan karagenya ini, tartar. Ayamnya sih gede banget ya. Biasa chicken wing nggak segede gini nggak sih? Ini namanya Karage Golden Set, harganya 79.000. Aku mau coba hati amplanya. Kita coba begini aja ya. Karena ini tadi datangnya lumayan cukup lama, dia kayaknya sih dia pas lagi panas-panasnya tuh ditutup gitu loh guys. Jadi uapnya tuh muter di situ-situ aja, jadi lembek banyak ini. Tapi harusnya kalau di take away kayaknya jangan langsung ditutup gitu ya. Ayo kita coba. Hati amplanya aku dapat bagian yang kerasa gitu sih guys, jadi agak nggak bisa dimakan kayak bagian apa ya. Pokoknya aku dapat bagian atinya yang keras, jadi aku kayaknya nggak mau review atinya. Nah ini hacks ya guys, kita keluarkan tulangnya. Jadi ini set ke ayam-ayam gede, bukan yang kayak chicken wing yang biasa kita makan gitu loh guys. Nah ini ada 3 saus, 4 deh sama ini tartar. Aku karena suka pedas, aku mau cobain yang spicy dip. Kayak saus samyang sih guys. Pedesnya sepedes saus samyang sih. Tapi rasanya beda dikit sebenarnya. Tapi konsepnya seperti itulah, mirip. Untuk ayamnya lembut. Di dalam karage set ini ada 2 sayap, 2 paha, 2 karage sama 2 ati amplak. Jadi sebenarnya nggak usah pesan ini lagi sih. Cuman sausnya aja yang bikin kita penasaran. Sekarang kita cobain yang ininya guys. Kita cobain yang mentai dipnya. Mentainya bukan kayak mentai biasa sih guys, ada kayak mentai cheese-nya gitu, bener gak sih? Mentai itu apa sih? Mayo dikasih cabai kan? Kenapa ini ada spicy mayo lagi? Tapi aku kayak ngerasa ini ada cheese-nya dikit guys rasanya. Yuk kita cobain yang spicy mayo ya. Yang spicy mayo ada telur, ada oren-oren apa ini? Cabai. Yang spicy mayo rasanya tuh mayones dikasih sambal ulek guys. Unik gitu, aku belum pernah cobain mayones sama sambal ulek. Siapa yang kepikiran juga ya?
Kita cobain yang tartarnya guys. Tartarnya tuh ada kayak bawang bombaynya gitu. Jadi pas dimakan tuh garing-garing gitu guys. Ini tuh enaknya tuh di saus-sausnya guys. Kalau ayamnya dimakan begitu aja aku agak sedikit kurang asin. Untuk aku yang suka asin, kita coba karaginya ya. Karaginya kenapa nggak coba terus? Kayaknya ini lebih nikmat. Sama aja sama-sama lembek. Ada yang lebih garing kah? Kita cobain pakai yang ini ya guys. Kalau karage harusnya tanpa tulang kan? Tapi aku melihat tulang muda di sini. Apakah betul? Salah. Mari kita makan. Aku lebih suka daging karagenya sih guys, kayak menurut aku lebih berasa asin. Nggak juga sih. Selanjutnya ini kita mau cobain karage chicken skin, harganya 33.000. Jadi ini kayak serba kulit ayam. Warnanya sih nggak terlalu kayak kulit ayam fast food gitu ya, lebih kayak kulit ayam goreng sendiri ya nggak sih? Kayak nggak terlalu golden brown gitu, kayak light brown. Mari kita coba. Ini enak tapi bukan kayak kulit ayam yang garing. Kan KFC juga jual kulit ayam ya. Dia kan kayak lebih kayak kerupuk. Kalau misalnya ini tuh lebih kayak masih terasa alat-alat kulit ayamnya gitu loh. Masih terasa tekstur kulit ayamnya. Dan ini lumayan cukup asin jadi aku suka. Tapi pas gitu kalian lihat ya. Tuh minyaknya. Di mulut tuh berasa minyaknya guys. So oily. Jadi aku agak mikir-mikir sih walaupun ini enak tapi minyaknya berasa banget di mulut. Tapi enak. Tapi rasanya tuh kayak ngerti gak sih kalau misalnya kayak makan gorengan yang lupa diangkat dari panci. Kayak ada minyaknya lumer di mulut itu. Nah itu seperti itu rasanya guys. Oke, jadi kita akan rate ya. Untuk ayamnya ini sebenarnya sama aja. Rasanya sama, tepungnya juga sama. Cuman ini karena didiemin lumayan cukup lama, jadi tepungnya tuh udah nggak garing lagi. Tapi kalau misalnya makan di sana pasti garing sih. Jadi aku review dari rasanya aja ya. Rasanya karena daging ayamnya lumayan cukup tebal, jadi rasanya tuh nggak terlalu gurih yang gimana yang kalau misalnya chicken wingnya kecil-kecil mungkin dia bakal termarinasi dengan gurih banget. Cocoknya tuh menurut aku buat digado sih. Kalau makan sama nasi menurut aku kurang asin. Setelah aku minta tolong tim aku cobain sausnya, ternyata katanya ini pedes banget, tapi di mulut aku sebenarnya nggak pedes. Kayak mayones dicampur cabai rawit. Kalau ini tuh kayak kerichi samyang gitu kan. Kerichi samyang tuh ini tuh bener guys, ada cheese ya. Ternyata aku tidak berhalusinasi walaupun namanya tidak ada cheese-nya. Kalau ini aku lumayan cukup suka karena ada menu fish and chips biasanya pakai tartar sauce gini kan. Nah ini enak sih. Kalau misalnya suka mayo, suka asam pasti suka. Next ada chicken skinnya. Menurut aku rasanya sih oke, lumayan cukup enak. Dia ada kayak taburan-taburan garamnya, jadi pas kita makan tuh ada kayak rasa asin yang sangat mencolok. Tapi minyaknya itu loh guys, aku kurang suka minyaknya sebanyak itu karena aku sangat menjunjung tinggi kesehatan. Padahal enggak juga sih. Jadi aku kasih rating 6/10 karena minyaknya terlalu banyak banget. Telurnya ini enak, tadi aku udah kasih rating 9/10 dan miso supnya oke aja sih. Oke tapi enak. Kita lanjut lagi ke restoran selanjutnya. Oke guys, selanjutnya nih yang viral banget di TikTok yaitu rojo sambal. Tapi karena rojo sambal tuh nggak bisa dipesan pakai ojek online, jadi kita pesan yang rojo setaman bistro. Jadi ini sudah dibukakan restoran, jadi bisa pesan pakai ojek online. Jadi harganya sedikit lebih mahal daripada yang kita makan di kaki lima. Mungkin kayak beda vibes gitu ya guys, sama beda pelayanan. Jadi pertama-tama nih ada bebek bakar asap harga 50.000, ayam bakar asap 50.000, nasi daun jeruk 19.000. Bebek goreng 50.000, harganya sih kayak harga restoran sih. Dan ini aku pesan juga passion orange. Nih, ada di bonnya. Aku cuci tangan dulu ya. Oke guys, kalau yang bebek bakar ini dapat sambal. Ini kayaknya sambal rojonya ya. Dapetnya nggak gitu banyak guys. Kayaknya aku lihat di story TikTok banyak. Tapi kalau ada pilihan guys, lebih pingin makan di tempat kaki lima daripada di restoran. Karena kan lebih murah. Oh ini juga ada 2 bumbu. Bumbunya kayak bumbu hitam gitu, yang satunya bumbu cabai gitu. Dan kayaknya ini berkunyit. Kalau kena kuku bisa menguning guys. Jadi mohon maaf untuk episode kali ini saya akan menggunakan garpu dan juga pisau. Jadi kayak fine dining gitu guys. Pertama-tama kita cobain nasi jeruk dulu ya. Aku suka banget sama nasi yang pulen-pulen yang kayak Indonesia banget lah. Mari kita coba. Nasinya gini aja udah enak guys. Asinnya pas juga guys, gak usah pakai kayak apa-apa lagi.
Dan ini warnanya juga kalian misalnya gak terlalu pucat. Biasa kan ada nasi yang kayak daun jeruknya terasa dikit. Tapi ini maksudnya kayak udah cukup untuk dimakan begitu saja. Cuma ada yang gak keaduk sama dengan rata, lihat deh. Kayak gitu sih sebenarnya nggak penting ya kalau misalnya kalian makan sama ayam. Tapi kalau misalnya kalian pesen nasi jeruknya buat makan begitu aja kan jadi bete ya. Lagi nggak keaduk. Enak sih. Apalagi kalau panas guys. Ini aku makan dalam keadaan dia sedikit dingin karena kena AC. Itu juga udah enak. Sekarang kita cobain yang mana ya? Yang ini dulu deh. Bebek goreng. Kalau bebek biasa teksturnya tuh sedikit lebih alot daripada ayam. Ini kita pakein bumbu ini. Cobain sambal ini ya guys. Ini yang gue enak guys. Ini harus pakai dua-duanya deh. Aku ngerasa tekstur bebeknya tuh kayak dada ayam. Kayak berserat gitu guys. Kalau digabung jadi enak guys. Rasanya bener-bener rasa kaki 5 sih. Tapi harganya bintang 5. Ini bebeknya rasanya kayak ayam, kayak dada ayam guys. Terus ayam, rasa bebek-bebek pinggir jalan mirip-mirip lah kayak gitu-gitu ya. Biasanya kalau makan pinggir jalan tuh yang bikin enak tuh sambelnya. Dan ini sambelnya enak. Sambelnya tuh kayak apa ya? Kayak sambal bawang sih. Kita cobain ayam bakar asapnya. Tulisannya di bone kan dada ya. Ini dikasihnya paha. Kenapa warna pink? Jangan-jangan ini bebek. Daging bebek kan merah. Ini kan kayak ayam. Coba ya guys. Ini kayak bebek sih. Jangan-jangan salah kasih tag. Ini ayam, ini bebek. Oke guys, jadi sebenarnya ini tuh kebalik karena sebenarnya kita pesannya memang bebek dan kita memang pesannya ayam. Tapi dia salah kasihnya. Dan sebenarnya kita pesan ayam dada sih. Tapi bentuknya paha tapi rasanya kayak dada kok. Tapi menunya ketukar, ini fix kesalahan manusia, human error. Don't worry, be happy, dua-duanya tetap enak. Pantesan aku bilang ini kok bebeknya rasa dada ayam ya. Tapi ini bebeknya lebih nggak alot daripada ayamnya sih guys. Kita cobain yang ini ya, yang paling favorit. Mau cobain timunnya dulu deh, timun. Guys, tapi aku kalau misalnya makan satu porsi ayam nggak cukup sih sambal segini doang guys. Mari kita makan. Enak. Aku nggak tahu ya guys, pokoknya ini misalnya ayam asap, tapi dikasihnya bebek bakar. Nih, bebek bakar asap, tapi ada bumbunya, yang ini tapi nggak ada. Apa gimana guys? Coba tolong yang pernah pesan tolong komen. Karena aku bingung, tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Kita cocol sambal yang ada di atasnya ini ya guys. Ini kayak bumbu-bumbu manis-manis, kecap manis gitu guys. Daging bebeknya kenapa pink banget ya? Biasanya nggak sepink ini nggak sih? Mungkin karena marinasi bumbunya kayak medok banget, jadi dalam dagingnya warna pink. Nih guys, kita belum cobain tempe bacem ya ini ya. Kayak mirip tempe bacem atau tempe bakar doang. Mari kita makan. Tempe bacem. Tempenya persis kayak tempe-tempe bacem di warteg guys, enak. Oke guys, jadi aku habis lihat review-review orangnya di internet. Jadi mereka tuh selalu tes kayak gini, tes keempukan. Sebenarnya memang langsung lepas juga sih. Tadi aku pikir kayak, aduh apa beda ya sama yang di kaki 5. Tapi ternyata pas aku tes lepasin, semuanya lepas. Tapi aku ngerasa agak sedikit keras luarnya. Dalamnya sih lumayan empuk sih. Apa karena kita pesen yang di Setaman Bistro? Oke guys, kita bakal review satu-satu ya. Ini rasanya tuh kayak bumbu apa ya? Ini bumbunya tuh kayak manis-manis, banyak kecap manisnya gitu. Tapi aku nggak tahu ada apa-apa lagi sih. Menurut aku sih lumayan familiar, cuman aku nggak kepikiran apa-apa sih. Kalau yang ini rasanya tuh kayak ya ayam bakar asap, dapetnya bebek bakar asap, rasanya tentu ada asap-asapnya gitu. Dan di luarnya tadi sih aku cobain lumayan alot, tapi ternyata pas dikopek, dalamnya tuh lumayan lembut guys. Jadi luarnya doang yang lumayan alot karena mungkin dibakar asap gitu ya. Bakarnya jadi luarnya lumayan cukup keras, tapi dalamnya juga tetap lembut sih. Dan untuk marinasinya guys, semuanya benar-benar sampai ke dalam tulang. Kayak tulangnya beneran kalau aku gigit kayak termarinasi deh. Aku suka banget sih gigitin tulang-tulang kayak gini. Tapi tulang bebek ternyata kecil ya. Dan nasinya enak banget. Apalagi dalam keadaan panas dan sangat pulen, aku yakin bakal enak banget sih. Ini bisa aku kasih 10/10 kalau misalnya aku makan di tempat guys. Dan kalau yang ini agak sedikit keras tapi tetap lembek juga sih dibanding teman-teman yang lain. Tapi nggak juga sih, aku jadi bingung. Ayamnya enak banget. Jadi ayamnya tuh sudah termarinasi sampai ke dalam banget. Jadi ini rasanya tuh kayak ayam yang banyak kaldunya gitu guys. Kayak maksudnya pas makan ayam tuh gurih banget. Tapi gurihnya bukan gurih macam-macam, tapi gurih ayamnya itu sendiri guys. Dan untuk sambelnya, aku kan tadi habis nonton reviewnya Katashi, ya ternyata dia tuh dikasih sambelnya banyak banget. Aku nggak tahu, mungkin karena 3 dijadiin 1, tapi tadi kayaknya kalau misalnya 3 dijadiin 1 juga tidak sebaik itu. Kayaknya kalau misalnya pesan yang kaki 5 baru banyak deh.
Tapi nggak tahu guys, menurut aku cabenya ini kedikitan. Kayak aku 1-2 suap langsung habis. Tapi ini cabenya lumayan cukup pedas. Oke guys, kita lanjut lagi ke restoran berikutnya. Selanjutnya ini ada dari Mama Ami. Ini adalah mama dari Raffi Ahmad dan ini lumayan cukup unik. Bukan lumayan cukup unik sih, unik banget guys. Jadi nama-nama menunya itu nama-nama anggota keluarganya. Jadi mulai dari sini ya. Ini ada Caesar Salad Mama Rita, harganya 66.000. Selanjutnya ini ada Rafathar Stick 150.000. Ini lumayan cukup mahal ya. Selanjutnya ini ada Calamari Ryanza, harganya 70.000 dan ini calamarinya gede-gede banget. Dan selanjutnya ini ada soto ayam AA Raffi 60.000. Selanjutnya ini ada mie goreng cipung 50.000. Dan ini ada minumannya Ice Latte 35.000, Sea Salt Latte Aren 40.000 dan katanya ini favorit ya. Habis ini ada Blue in the Sky 40.000. Oke guys, aku mau cobain sticknya dulu karena kayak sticknya sangat-sangat yummy. Ada saus apa ini? Butter ya? Kayaknya sih butter sih. Oh, bukan nih yang kayak lemon-lemon gitu guys. Lemon-lemon acem-acem gitu. Ini kayak buat saladnya karena kita juga dikasih salad. Kita cobain pakai bumbu barbeque-nya. Kita potong ya guys. Pakai saus barbeque-nya. Mari kita makan. Ini kayak happy daging meltik gitu guys. Sticknya empuk sih, tapi kayak tau nggak happy meltik? Jadi kayaknya ini sih sapi meltik, kayaknya ya guys. Jadi meltik itu kayak daging yang disuntikin lemak nabati, jadi dia kayak lunak tapi buatan, nggak yang kayak sapi dipotong terus langsung kayak gini gitu. Jadi kayak sudah diolah. Nah itu harganya murah dan juga empuk biasanya. Oke lah, rasanya enak. Walaupun well done tapi empuk. Ini nilainya 8/10. Oke guys, kita lanjut ke Caesar Salad Mama Rita. Di sini ada sausnya. Kita cobain bumbunya dulu. Bumbunya tuh kayak ada terasa bawang putih mentahnya gitu. Ada parmesannya juga dan ini dikasih lagi extra parmesan cheese. Aku nggak tahu sih belum buka tapi kayaknya sini tampaknya seperti keju parmesan. Ekstra keju parmesan. Dan nggak pelit sih guys, keju parmesan kan lumayan cukup mahal ya. Dan ini bener-bener real, no pack-pack, bukan keju cheddar. Bukan keju parut. Dan harganya 66.000 menurut aku lumayan cukup murah karena biasa Caesar salad itu di restoran tuh bisa 120, bisa 100, bisa 80. Ini kayak mayones campur bawang putih plus keju. Kita cobain ayamnya karena sayur-sayurnya Pak kelihatannya sih seger. Mari kita coba. Biasanya aku udah kenyang makan ini, aku jadi lapar lagi. Aku suka karena ayamnya nggak gitu banyak. Kalau misalnya ayamnya terlalu banyak tuh konsepnya bukan jadi salad lagi, tapi chicken salad. Abis itu bumbunya juga banyak banget. Tapi kalau misalnya kalian lagi mau diet, kayak nggak usah pakai semua. Ayamnya juga dada tapi empuk. Ini 9/10. Aku suka banget. Next, calamari Ryanza. Kenapa Ryanza dijadikan calamari? Jujur aku nggak suka calamari sih. Tapi kalau enak banget aku suka. Ini tartar sauce ya biasanya. Ada kayak daun-daun parsley-nya gitu. Ini tuh kayak versi cumi goreng tepung western, bukan yang Indo. Kalau yang Indo tuh rasanya beda sih. Terus habis itu cuminya empuk dan juga rasanya nggak terlalu asin, jadi cocok buat digado-gado gitu sih. Sausnya juga western banget. Kalau misalnya Indonesia pasti dikasih kayak disiput-siput, pasti bumbunya lain ya, bukan saus kayak gini. Oke guys, selanjutnya kita cobain soto ayam. Aku suka sih sama soto ayam, tapi ada satu orang lagi yang lebih suka. Mama, soto ayam mau nggak? Guys, kalian harus lihat ini koyanya. Koyanya menurut aku gak masuk akal. Lihat deh, koyanya banyak banget ya. Iya, ini dapat telur setengah butir. Nih, mama aku mau panasin dulu. Padahal masih anget loh. Lumayan, ini ada sambelnya. Sambelnya juga banyak sih guys. Dan ada keripik. Ini aku gak tahu keripik udang atau keripik bawang. Sambil kita tunggu mama aku panasin, aku mau cobain mie goreng. Mie goreng cipungnya kayak mie goreng abang-abang gitu ya vibes-nya ya. Kenapa guys? Apakah Cipung sudah pernah makan mie tek-tek? Kayaknya belum bisa ya nggak sih? Kenapa? Kenapa Cipung jadi mie goreng? Oke guys, jadi di sini dikasih acar yang kayak abang-abang banget. Kita cobain acar bakminya ya. Sebenarnya timunnya ini udah ngeresep bumbunya, cuma bumbunya menurut aku bukan tipe acar yang kayak gurih banget, tapi ini sekedar asam aja gitu. Mari kita coba.
Wow, mie-nya topping telurnya banyak banget guys. Wah ini kalau misalnya bisa request pedes banget, kayaknya ini akan mantulita. Oke kita coba ya. Guys, aku rasa di dapurnya Mama Ami ini ada kayak abang mie goreng tek-tek guys. Ini rasanya bener-bener rasa kayak pinggir jalan tapi lebih enak, lebih flavorful, lebih berasa. Wih. Terus isinya sih guys yang bikin kayak mewah gitu. Karena biasa kalau di pinggir jalan nggak sebaik ini isinya ya. Dan ini tipe mie yang nyemek-nyemek gitu loh. Tapi kok nggak pedes ya? Biasanya aku kalau pesan pedes, aku begini pesannya di ojek online. Pedes banget. Nah itu datangnya kadang pedas banget, kadang pedas aja. Dan ini mie yang aku suka sih yang lembek-lembek gitu. Jadi ini 8,5/10 karena rasanya bener-bener kayak mie tek-tek pinggir jalan. Sotonya udah datang. Nah guys, ini porsi makanku sudah dipanasin. Jadi ini bener-bener nikmat banget. Pakai koyanya. Koyanya kenapa seperti ini? Koya tuh apa sih? Kerupuk yang di blender ya? Wow. Jeruk. Biasa kalau satu porsi soto aku pakai jeruk kayak gini 3, biar ini 1 pas. Kita pakai sambal. Tapi sebelum diaduk kita cobain kuahnya begitu aja ya. Kuahnya pas belum diaduk agak sedikit hambar sih. Coba kita aduk dulu ya. Kuahnya gara-gara pakai koyanya jadi kayak kelihatan creamy gitu ya. Kita cobain isinya ya guys. Mari kita coba. Ini tipe yang kalau misalnya kalian makan pakai jeruk, pakai sambal, kalian lupa untuk ngomong kayak aku tadi. Tapi ini enak guys. Sebenarnya aku punya pemikiran segala jenis kuah kalau misalnya dikasih sambal sama jeruk nipis itu pasti enak-enak aja. Karena aku suka sambal dan jeruk nipis. Ini aku kasih rate 8/10. Aku mau minum ice lychee tea, minuman yang paling aku sering pesen kalau ke restoran-restoran. Kenapa? Karena rasanya seger banget guys, kayak minum teh tapi ada asam-asamnya fresh gitu. Ini termasuk lychee tea yang enak sih. Masih berasa rasa-rasa tehnya, tapi ada juga lychee-nya dan menurut aku pas banget sih dengan es yang lumernya segini. Ini enak sih, walaupun kayak sebenarnya lychee tea biasa, tapi menurut aku ini enak guys. Mau kopi? Ini katanya viral. Mama mau nggak? Ice sea salt latte aren sini. Enak, cuman terlalu ringan. Coba ya, kata mamaku enak tapi kopinya terlalu ringan, kurang pahit. Tapi kan ini kopi Naks muda. Ya, coba kita minum ya. Iya sih guys, ini kopinya menurut aku juga terlalu light. Kopi yang menurut aku masih enak tuh ada manisnya, ada pahitnya. Nah, sedangkan ini cuman kayak bau kopinya doang ya. Paling kopinya tuh 20%, sisanya susu sama gula. Oke, sekarang aku mau cobain yang Blue in the Sky. Minuman apakah ini? Sepertinya kalau aku lihat susu soda. Pokoknya kayak soda-soda sih ya, soalnya ada busanya. Ternyata vanilla ya, kayak vanilla gitu guys. Ini rate 9/10. Ini enak, tapi bener kata mamaku, kopinya kurang beberapa shot sekali ya. Ini enak sih rasanya, tapi kurang kopi. 7,5/10 deh. Ini sebenarnya enak. Ada kayak vanilla mint-mintnya gitu. Tapi warnanya serem ya. Ini 7,5/10 juga deh. Selanjutnya nih ada dari Babyface Planets by Mama Rita. Jadi semua video ini by keluarganya Andara ya guys. Dan ini kayaknya ini bisa dibilang paling mahal, tapi nggak juga sih. Tadi ada yang 150.000. Tapi ini tuh satu saladnya lebih mahal daripada yang tadi. Ini 75.000, kalau yang tadi tuh 60.000. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari saladnya dulu. Ini smoked beef chaser. Jadi bukan dari ayam. Harga 75.000 dan ada saus ininya. Kita langsung tuang aja. Coba kita cobain sausnya ya guys. Aku nggak pernah merasakan rasa ini sebelumnya. Ini apa? Ini tuh kayak mayones yang cair,
terus dicampur sama herbs yang buat bikin steak itu loh, kayak daun thyme, apa gitu. Terus dia agak lebih cair dan lebih asam daripada mayones biasa. Aku nggak tahu itu apa, tapi terasa mahal. Kita coba aduk gini ya guys. Cara. Ini ada ayam juga ya? Ini ayam nggak sih? Soalnya warna putih. Ada ayamnya. Oh, jadi smoked beef-nya tuh kayak tambahan gitu. Sayurannya segar, tapi aku ngerasa yang punya Mama Ami tuh lebih segar lagi. Tapi ini juga segar gitu. Tapi smoked beef-nya tuh nggak tahu ya guys. Tapi memang smoked beef alot sih. Tapi menurut aku annoying aja alotnya sealot itu. Tapi apa memang gitu ya? Dan ayamnya agak sedikit lebih keras daripada yang tadi. Aku sih lebih suka yang tadi daripada ini. Tapi ini bukannya nggak enak, tapi bukan selera aku aja mungkin. Karena aku lebih suka ayam daripada beef. Apalagi ini beefnya agak alot ya. Aku lebih suka yang garing-garing seperti sayur daripada yang daging-daging alot gitu. Jadi ini aku kasih nilai 6,5/10. Dan lanjut kita ada golden chicken nan bun with truffle. Ini harganya 120.000. Wow, so expensive. Oke, kita coba ya. Udah kayak master chef saya guys, dari tadi guys coba makanan dikit-dikit. Kita coba sekali lagi ya guys, karena aku masih clueless ini rasanya apa. Kayaknya ini ada mashed potato-nya deh guys. Tapi yang atas ini nggak mungkin mashed potato-nya, right? Penjelasan sederhana ini kayak chicken karage yang dituangin sama saus kuning-kuningnya ini yang rasa tuh kayak truffle. Creamy truffle, habis itu tiba-tiba ada mashed potato, tapi teksturnya nggak kayak mashed potato, tapi rasanya kayak kentang. Ini aku kasih rate 7,5/10. Oke guys, selanjutnya ini ada tender beef brown omurice with white travel oil. Ini harganya 105.000. Nah ini dapat sausnya kayak gini guys. Ini bisa gitu. Sekarang mari kita tuang. Wih, gila. Banyak banget dagingnya. Ini yang putih-putih apa ya? Kita coba dulu sebelum menyesal. Oh ini truffle-nya guys. Kita ambil ya, kita taruh di piring dulu. Dagingnya satu deh. Mari kita makan. Jadi itu kayak omurice Jepang yang nasinya sendiri sebenarnya udah dimasak nasi goreng gitu. Kita coba ya, nasinya sama telur. Aku suka sih nasi goreng Jepang karena nasi goreng Jepang yang omurice biasa pakai saus tomat. Ini dagingnya empuk banget sih. Kalau makan sampai kayak hancur gitu begitu aja di mulut. Dan kuahnya tuh berasa kayak bener-bener masakan Jepang karena nggak tahu ya guys, aku slightly berasa ada mirinnya gitu. Mirin dicampur sama kecap asin, terus dicampur sama apa lagi satu aku lupa. Dan itu ada rasa kayak gitunya guys. Nasi gorengnya sih oke lah standar. Ya, jadi yang highlight itu tender beefnya sama kuahnya. Ini aku kasih rating karena truffle-nya bener-bener mendok banget dan aku bukan fans berat truffle sih. Aku kalau misalnya cemilan truffle walaupun mahal, tapi menurut aku kayak agak bau gitu. Mungkin kalau yang suka truffle bakal suka banget sih. Ini aku kasih 8 karena dagingnya bener-bener empuk banget guys. Selanjutnya ini ada truffle lagi, tapi kayak aku udah agak bosan sama truffle, jadi kita cobain ini dulu. Rainbow salmon roll. Tada! Ini harganya 65.000, tapi menurut aku lumayan cukup mahal untuk sebuah appetizer. Ini jelas-jelas bukan makanan berat sih. Tapi aku sebenarnya kenyang sih guys makan satu porsi kayak gini. Wow, saking fancy-nya dia sampai berantakan saat saya ambil. Di sini aku nggak bisa bedain yang mana plastik, yang mana makanan. Karena makanannya, tada, pakai rice cracker gitu guys. Jadi ada transparannya buat ngebungkus si salmon rollnya tetap bulat. Ini kita tuang aja. Itadakimasu. Mari kita bedah ya guys. Di manakah salmonnya? Oh ini dia. Pantesan guys. Ini bener nggak sih salmonnya? Ini nggak kayak smoked salmon sih, lebih kayak apa ya? Aku nggak tahu sih guys ini diapain, tapi kayak warnanya terlihat seperti ya udah matang begitu aja. Apakah direbus? Seperti tidak. Dikukus? Seperti tidak. Digrill? Seperti tidak. Aku nggak tahu ini dia apa. Tapi untuk rasanya aku suka. Ini aku kasih rate 9/10 karena menurut aku enak.
Next, selanjutnya ini ada truffle lagi. Jadi ini adalah pasta. Tapi ini karena udah lumayan cukup lama pastanya jadi beku. Padahal ini cantik banget guys. Secantik itu. Ini namanya Dat Bosu with truffle oil. Harganya 105.000. Aku mau cobain dikit aja sih. Tapi guys, ini kelihatan fancy banget sih. Ini kayak creamy, kayak carbonara, tapi pakai spaghetti, tapi pakai truffle. Terus ini ada daging apa? Mari kita cari tahu. Kayaknya sih ayam. Ayam guys. Ayamnya juga bumbunya udah ngerasa sampai ke dalam dan dipotongnya kecil-kecil gitu. Jadi dia walaupun ayamnya pakai ayam dada, dia empuk dan juga pokoknya enak deh. Coba kita coba spagettinya ya. Karena aku kurang suka kayak makanan western gitu. Tapi untuk orang yang suka pasta dan truffle aku yakin pasti suka. Karena dagingnya empuk dan juga truffle-nya berasa banget. Jadi ini aku kasih rate 7/10. Selanjutnya yang terakhir di video kali ini ada Oceana Salmon Roast dengan harga 105.000. Menurut aku harga pizza segini oke lah. Jadi dia pinggirnya tuh kayak nggak ada kejunya gitu sih. Aku nggak gitu suka pizza sih guys, dan tolong maklumi ya karena ini sudah makanan yang ke-20 kayaknya yang aku coba hari ini. Kita coba sedikit aja sama pinggirannya ya. Kita coba pinggirannya dulu guys, karena kalau dari bagian pizza aku paling suka pinggirannya. Jadi itu tipe pizzanya tipis, tapi nggak tipis-tipis banget. Dan rasa pizzanya tuh salmonnya lumayan cukup banyak sih, ini nggak pelit sih guys. Walaupun tipis-tipis, dia terbagi dengan rata ke seluruh pizza dan rasanya tuh kayak sedikit asam-asam tomat gitu. Jadi kalau misalnya, kalau nggak salah waktu itu aku pernah bikin pasta roast gitu di Chef Jessica Korean pasta roast kalau nggak salah. Jadi rasanya seperti itu guys, dan nggak terlalu keju banget. Jadi menurut aku di mulut semua orang masih fine-fine aja sih. Jadi ini 7/10. Oke guys, itu video dari aku. Menurut aku semua makanan di video kali ini enak-enak banget. Dan ini kayaknya aku baru pertama kali lihat bener-bener satu keluarga besar dari mamanya Kak Raffi dan mamanya Kak Gigi juga bikin juga. Mama Ami sama Baby Face Planet. Sampai bikin juga gitu dan enak-enak banget guys. Tapi yang aku paling suka itu aku paling suka Rojo sambal. Karena sambal-sambalnya itu enak. Dan aku suka makanan kaki lima sama Mama Ami. Karena makanannya tuh kayak beragam gitu. Ada steak, abis itu ada makanan Indonesia juga, dan makanan Indonesia juga enak gitu loh. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye!